أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا لعذبنا
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan adab yang pedih. Surat Al-Fat, surat ke-48, ayat 24 dan 25. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasiqin wa na'udzu bika minal munafiqin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita bersama-sama masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas, untuk bekerja. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semuanya, sebagai apapun kita, baik sebagai seorang guru, seorang bapak wali murid, bapak dan ibu, dan juga sebagai pemimpin, sebagai seorang menteri, sebagai seorang siswa dan siswi pelajar semuanya, para petani dan TNI semuanya. Apabila kita beriman dan takwa, maka apa yang kita kerjakan dari pagi ini sampai ketemu pagi lagi akan bernilai ibadah yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita dasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan takwa kita semakin tumbuh, subur, bersemi, berbunga, dan berbuah manfaat
selamat dunia akhirat, dan kita terbebas dari api neraka. Marilah kita menjadi guru-guru, orang tua Rabbani. Mereka semuanya mendidik untuk cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat setianya, para habaib, para kiai, para ustadz, para ustadzah, dan semua orang yang beriman takwa. Mereka semuanya adalah teman-teman yang terbaik yang ada di muka bumi ini, baik berupa umat manusia, umat jin. Mari kita beriman dan takwa sehingga kita akan bisa berbuat yang santun, yang sopan, yang hikmah, sehingga kita senantiasa di dalam kehidupan ini untuk senantiasa berkasih dan sayang. Dengan itu semua, maka insyaallah Allah akan menganugerahkan kepada kita kelembutan, lemah, lembut hati kita, ucapan kita, perbuatan kita, sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Surat Ali Imran ayat 159, surat At-Taubah ayat 128 sampai 129, dan juga surat An-Naba mulai ayat 31 sampai 40. Mudah-mudahan kehadiran kita di muka bumi ini mewakili orang-orang yang terbaik, orang-orang yang bisa membimbing dirinya sendiri, membimbing keluarga besarnya, siswa-siswinya, dan umat untuk selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diwariskan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah mendekatkan kepada kita al-haq, dan kita diberi kemampuan untuk mengamalkannya, dan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menghindari al-batil, dan kita bisa menjauhinya. Kedoliman, kekufuran, kefasikan, kemunafikan, dan kemusyrikan. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Al-Fat ayat 24 diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abdul bin Humaid, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, pada perang Hudaybiyah 80 orang musyrik Makkah dengan bersenjata lengkap telah menyerbu perkemahan Rasulullah dan para sahabat dari bukit Tan'im. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, serangan itu dapat dipatahkan dan semua penyerbu itu dapat ditawan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, membebaskan dan memaafkan mereka, maka turunlah ayat ini. Allah yang menahan dan menghambat serbuan orang-orang musyrik yang menyerbu perkemahan Rasulullah di Hudaybiyah, dan Allah pula yang menjanjikan kemenangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan kaum muslimin. Kemudian dia pula yang menimbulkan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih,
rasa iba dan kasih sayang, sehingga beliau membebaskan orang-orang kafir yang ditawan. Tidak seorang pun di antara mereka yang dibunuh, sekalipun kaum muslimin telah berhasil memperoleh kemenangan. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui semua yang dikerjakan oleh makhluknya. Tidak ada suatu pun yang tersembunyi baginya. Oleh karena itu, Dia akan memberi balasan segala amal perbuatan mereka dengan balasan yang setimpal dan seadil-adilnya. Oleh karena itu, marilah kita beriman dan takwa dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita dengan balasan yang terbaik. Surat 16 ayat 97 atau surat At-Taubah ayat 111. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baik kemanfaatannya untuk diri kita, anak cucu kita, keluarga besar kita, dan umat ini untuk senantiasa berada di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu akan mengarahkan kita, akan membimbing kita, akan mengajak kita, akan mendaftarkan diri kita untuk masuk surganya Allah bersama-sama. Surat Az-Zumar ayat 73 sampai ayat 75. Kemudian kita lanjutkan surat Al-Fat ayat 25. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang kafir menghalang-halangi kaum muslimin mengerjakan umroh di Masjidil Haram. Mereka juga menghalang-halangi kaum muslimin membawa dan menyembelih binatang kurban ke daerah sekitar Masjidil Haram seperti Mina dan sebagainya. Sebagaimana telah diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, pada tahun ke-6 Hijriah berangkat ke Mekah bersama rombongan sahabat untuk melakukan ibadah umrah dan menyembelih kurban di daerah haram. Karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beserta sahabat tidak dapat melakukan maksudnya pada tahun itu. Rasulullah berusaha menepati perjanjian Hudaybiyah, namun ada serombongan golongan kaum musyrik yang menyerbu perkemahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, di Hudaybiyah. Tetapi serbuan itu dapat digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang ingin membalas serbuan itu walaupun telah terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Allah melunakkan hati kaum muslimin sehingga mereka menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Allah menerangkan bahwa Dia melunakkan hati kaum muslimin sehingga tidak menyerbu Makkah dengan tujuan pertama, untuk menyelamatkan kaum muslimin di Makkah yang menyembunyikan keimanannya kepada orang-orang kafir. Mereka takut dibunuh atau dianiaya oleh orang-orang kafir seandainya mereka menyatakan keimanannya. Kaum muslimin sendiri tidak dapat membedakan mereka dengan orang-orang kafir. Seandainya terjadi penyerbuan kota Makkah, niscaya orang-orang mukmin yang berada di Makkah akan terbunuh seperti terbunuhnya orang-orang kafir. Kalau terjadi demikian, tentu kaum muslimin akan ditimpa keaiban dan kesukaran karena harus membayar kifarat. Orang-orang musyrik juga akan mengatakan sesungguhnya orang-orang muslim telah membunuh orang-orang yang seagama dengan mereka. Yang kedua, ada kesempatan bagi kaum muslimin menyeru orang-orang musyrik untuk beriman
dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin telah dapat berhubungan langsung dengan orang-orang kafir. Dengan demikian dapat terjadi pertukaran pikiran yang wajar antara mereka tanpa mendapat tekanan dari pihak manapun, sehingga dapat diharapkan agar masuk Islam orang-orang tertentu yang diharapkan keislamannya, atau diharapkan agar sikap mereka tidak lagi sekeras sikap sebelumnya. Diharapkan hal-hal itu terjadi sebelum kaum muslimin melakukan umroh pada tahun yang akan datang. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya dimanapun orang-orang itu berada. Bahkan Dia tidak akan menimpakan suatu bencana kepada orang-orang kafir sekiranya ada orang-orang yang beriman yang akan terkena bencana itu. Mudah-mudahan persahabatan kita sesama umat di dunia ini menjadikan kita untuk saling berkasih sayang sesama umat manusia, umat jin, umat binatang, umat tetumbuhan, semuanya adalah makhluknya Allah. Marilah kita menjadi makhluk yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang beriman takwa, yang berilmu, yang beramal, yang ikhlas, yang beristiqomah di dalam kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan generasi-generasi kita generasi-generasi yang punya sifat sidik, fatonah, amanah, dan tablik, sehingga generasi kita akan memimpin kehidupan peradaban umat manusia menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik yang akan diidolakan oleh bangsa dan umat ini, yaitu mereka yang punya iman dan takwa yang kokoh, yang punya iptek yang kokoh, dan dia berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.